Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan mahasiswa, pada malam hari ini kita akan belajar bisnis internasional. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait rencana pembelajaran semester dan materi pertemuan pertama yaitu terkait pengantar bisnis internasional. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini dan sekaligus pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut ke rencana pembelajaran semester ini pada mata kuliah bisnis internasional. Nah, sebelumnya kita akan sampaikan dulu apa tujuan perkuliahan ini. Kenapa sih kita belajar mata kuliah bisnis internasional dan apa sih tujuan perkuliahannya ya? Nah, di antaranya yaitu kita memahami konsep, teori, dan praktek bisnis lintas negara. Kemudian kita menganalisis lingkungan bisnis global, politik, ekonomi, hukum, budaya, teknologi. Kemudian mengenali strategi masuk pasar internasional, ekspor, lisensi, joint venture, FDI, dan sebagainya ya. Kemudian menguasai teori perdagangan internasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian mengembangkan keterampilan manajerial global dan lintas budaya, menerapkan etika bisnis dan isu keberlanjutan dalam konteks global, menyiapkan mahasiswa menjadi kompetitif dalam menghadapi dinamika bisnis internasional. Ini adalah tujuan perkuliahan bisnis internasional. Ya. Kemudian bagaimana metode pengajarannya? Nah, metode pengajarannya seperti mata kuliah yang lalu ya, teman-teman. Ada ceramah. Jadi saya menyampaikan materi ya kepada teman-teman ya. Kemudian diskusi. Nah, setelah saya memberikan materi, kita lakukan diskusi ya. Kemudian ada tanya jawab dan tidak lupa juga nanti ada penugasan ya. Nah, tugas itu terdiri dari dua, tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Jadi teman-teman mengerjakan tugas sendiri secara mandiri maupun dengan kelompok ya. Adapun daftar pustaka atau buku-buku maupun literatur yang digunakan ya di mata kuliah ini, di sini hanya saya tampilkan tiga ya, namun sebetulnya banyak ya. Di luar ini ada beberapa macam daftar pustaka ataupun sumber-sumber literatur yang saya gunakan ya untuk mata kuliah bisnis internasional ya. Nah, di antaranya, ini di antaranya saja ya, buku karangan Raden Ahmad Haryanto 2021 yang berjudul Bisnis Internasional. Satu kajian tentang transaksi ekonomi perdagangan dan investasi asing. Yang kemudian buku karangan Karna Indriana Mutia ya yang berjudul Bisnis Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kemudian buku karangan Suyanto dan kawan-kawan yang berjudul Bisnis Internasional, Strategi dan Tantangan Kontemporer. Ya, jika teman-teman ingin memiliki buku ya, buku yang terkait dengan bisnis internasional ya, boleh ya teman-teman membelinya ya. Atau teman-teman bisa membaca dari buku yang sudah saya rangkum ya. Saya juga sudah merangkum satu modul ya untuk bahan ajar teman-teman. Nah, teman-teman bisa membaca dari modul atau buku ajar yang sudah saya rangkumkan untuk teman-teman dan bisa digunakan sebagai bahan belajar ya, teman-teman ya. Selain itu, teman-teman bisa mengambil referensi ataupun literatur dari jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal yang diterbitkan
dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, boleh teman-teman nanti mengambil literatur atau sumber ya dari jurnal selain buku, jurnal ataupun dari sumber-sumber yang lainnya yang mendukung materi mata kuliah bisnis internasional. Ya. Nah, adapun penilaian, nah, penilaian ini sudah ada surat keputusan dari rektor ya. Jadi sudah ditetapkan kampus ya. Adapun rinciannya di sini adalah UTS 35%, tugas 30% ya. Tugas ini terdiri dari tugas mandiri maupun tugas kelompok ataupun grup. Nah, ini ya. Kemudian ujian akhir semester atau UAS 35%. Nah, ketiganya ini ya teman-teman ini harus ada ya. Komposisinya ini tidak bisa terpisahkan ya. Misalnya teman-teman mengerjakan UTS ya. Namun tugas tidak mengerjakan. UAS mengerjakan itu tidak bisa. Nanti pada saat sistem mengkalkulasi nilai akhir teman-teman, nanti teman-teman tidak akan lulus ya, karena langsung nol nilainya. Gitu ya teman-teman. Jadi 3 poin ini tidak bisa terpisahkan. Jadi semuanya harus ada nilainya dan teman-teman harus kerjakan ya. Untuk UTS teman-teman harus ikut, tugas teman-teman harus kerjakan dan UAS terus teman-teman ikut gitu ya. Jangan sampai ada salah satu yang teman-teman tidak mengikuti ya. Nanti teman-teman tidak lulus ya. Jadi ini saya sampaikan di depan agar teman-teman nanti pada saat nilai akhir, perhitungan nilai akhir, nanti teman-teman tidak komplain. Ya, Bu, saya ikut UTS, saya ikut UAS. Kenapa nilai saya E gitu? Nah, ternyata setelah diteliti, dicek, tugasnya nilainya nol gitu ya. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa komposisi UTS, tugas, UAS ini harus terpenuhi nilainya, harus ada. Jangan sampai salah satunya tidak ada, nanti teman-teman tidak lulus ya. Nah, kemudian kehadiran bagaimana? Kehadiran juga menentukan ya, menentukan kelulusan teman-teman ya, gitu. Namun tidak masuk dalam presentasi ini ya. Namun itu sangat penting sekali ya. Nah, bagaimana teman-teman nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus jika teman-teman nanti jarang hadir perkuliahan gitu ya. Sering tidak masuk, sering tidak mengikuti perkuliahan. Nah, bagaimana teman-teman nanti mendapatkan nilai yang bagus ya. Sedangkan pertanyaan ataupun tugas yang saya berikan itu terkait dengan materi yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi presensi ataupun presensi atau absensi kehadiran itu juga sangat menentukan ya terhadap nilai yang akan teman-teman peroleh nanti. Oke? Nah, adapun rencana pembelajaran di semester ini ya, jadi materinya apa saja sih yang akan kita pelajari pada mata kuliah bisnis internasional ini? Nah, pertemuan pertama ya adalah pengantar bisnis internasional ya. Selain saya sampaikan rencana pembelajaran semester ya, kemudian tujuan pembelajaran mata kuliah bisnis internasional. Nah, juga nanti kita akan bahas bab pertama yaitu pengantar bisnis internasional. Jadi kita akan pelajari terkait pentingnya bisnis internasional, perbedaan bisnis domestik dan internasional, faktor pendorong globalisasi bisnis, peluang bisnis internasional dan sebagainya. Ya, ini akan kita pelajari pada pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan pelajari terkait teori perdagangan internasional. Ada teori klasik, teori modern dan sebagainya ya. Kemudian pertemuan yang ketiga lingkungan bisnis internasional. Ya, macam-macam ya teman-teman lingkungan bisnis internasional itu ya. Ada lingkungan politik dan hukum, ekonomi global, sosial budaya internasional, teknologi global, hukum dan regulasi internasional, dan sebagainya. Nah, kita akan pelajari di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat, kita akan belajar tentang strategi masuk pasar internasional. Ya, ini sangat menarik sekali ya. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar terkait ekspor dan impor ya, bagaimana caranya ekspor ya, bagaimana caranya impor barang ataupun
produk ya, kemudian bagaimana lisensinya dan waralaba ya, joint venture, aliansi strategis dan sebagainya ya. Kita akan pelajari hal tersebut di pertemuan keempat. Ya, bagaimana rekan-rekan mahasiswa menarikan mata kuliah bisnis internasional? Oke, kita lanjut di pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima ini juga tak kalah menariknya. Kita akan mempelajari terkait manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, kita akan pelajari bagaimana caranya sih untuk merekrut tenaga kerja internasional ya. Kemudian strategi rekrutmennya seperti apa, kemudian tantangan apa saja gitu yang dihadapi pada saat rekrutmen. Kemudian perlu adanya pelatihan lintas budaya. Kemudian juga kita akan pelajari terkait manajemen ekspatriat dan sebagainya ya. Kemudian pertemuan yang keenam itu terkait manajemen lintas budaya. Nah, di situ kita akan pelajari bagaimana sih dimensi budaya, kemudian cara negosiasi lintas budaya, kemudian bagaimana cara pelatihan cross culture management dan sebagainya ya. Kemudian di bab 7, nah di bab 7 ini ya presentasi kasus bisnis internasional. Nanti saya akan berikan suatu kasus. Nah, teman-teman coba untuk diskusikan dengan kelompoknya ya terkait dengan kasus bisnis internasional tersebut. Nah, kita di sini lebih ke diskusi ya. Diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun kasus tersebut ya. Oke, teman-teman bisa ngambil dari jurnal ataupun bisa ngambil dari artikel-artikel ya yang ada di internet ya, kemudian kita diskusikan pada pertemuan ketujuh ini ya. Nah, di sini akan membuka wawasan teman-teman ya untuk mengetahui bahwa bisnis internasional itu tidak selamanya berjalan mulus ya dan lancar. Pasti suatu saat akan ada kendala ya, ada kasus ya di luar ekspektasi atau di luar yang kita harapkan. Nah, itu ya. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa menganalisis kasus tersebut dan berusaha untuk memecahkan masalahnya. Bagaimana permasalahan yang tepat ya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kita akan diskusi bersama ya pada pertemuan ketujuh ini ya. Kemudian pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Nah, bagaimana model ataupun bentuk ujian tengah semesternya nanti akan saya sampaikan ya pada pertemuan berikutnya nanti menjelang UTS ya. Oke. Kemudian pertemuan yang ke-9 setelah UTS ya kita akan lebih membahas terkait logistik dan rantai pasok global. Nah, ini ya bagaimana sih caranya untuk manajemen rantai pasok internasional, kemudian hambatan perdagangan dan biaya logistik, digitalisasi rantai pasok, diversifikasi sumber pasokan dan sebagainya. Kita akan pelajari di pertemuan ke-9. Kemudian pertemuan ke-10 ya, kita akan bahas tentang e-commerce dan bisnis digital global ya. Ya, jadi ada transformasi digital dalam perdagangan internasional, fintech dan pembayaran lintas negara, strategi integrasi teknologi dan keamanan digital dan sebagainya kita akan pelajari di pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan ke-11 kita akan bahas terkait etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan bisnis internasional. Jadi kalau kita berbisnis, baik bisnis skala nasional maupun internasional, itu kita harus memiliki etika bisnis. Nah, karena ini bisnis internasional, jadi yang akan kita bahas adalah etika bisnis internasional. Kemudian green bus, kemudian green business dan SDGs, kemudian penyelesaian strategis dan sebagainya. Ya. Berikutnya pertemuan ke-12 terkait risiko krisis dan manajemen bisnis internasional. Ya, tentunya bisnis tak lepas dari risiko ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi ya agar risiko ataupun kejadian-kejadian fatal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi atau setidaknya meminimalisir risiko ya yang akan terjadi ya. Kita akan pelajari di pertemuan ke-12 yaitu risiko politik, ekonomi dan hukum, strategi mitigasi risiko internasional dan sebagainya ya.
Kemudian pertemuan ke-13 ya, kita akan bahas terkait masa depan bisnis internasional. Nah, tentunya terkait dengan teknologi dan informasi saat ini ya semakin marak dan semakin pesat ya. Nah, kita akan bahas di pertemuan ke-13 terkait tren digitalisasi global, inovasi teknologi ya, potensi emerging market dan sebagainya ya kita akan pelajari di pertemuan ke-13. Ya, sangat menarik sekali ini materi materi yang ada di mata kuliah bisnis internasional ya, teman-teman ya. Kemudian pertemuan ke-14 kasus bisnis internasional. Jadi di sini teman-teman saya minta untuk lebih aktif ya, aktif learning ya, presentasi kasus bisnis internasional. Ya, ini pertemuan ke-14 dan 15. Jadi teman-teman di sini saya menginginkan teman-teman lebih aktif ya, lebih aktif untuk berdiskusi ya. Jadi ada suatu kasus, nanti teman-teman diskusikan dengan kelompok, kemudian dipresentasikan ya, secara bergantian ya presentasinya ya, gitu. Jadi di pertemuan ke-14 dan 15 ini adalah kasus bisnis internasional. Jadi ada suatu kasus ya, baik kasus itu positif maupun negatif gitu ya. Nah, itu teman-teman diskusikan. Ya, diskusikan secara bersama ya bagaimana penyelesaiannya atau sebaiknya tindakan yang dilakukan seperti apa dan seharusnya tindakan yang tidak harus dilakukan itu bagaimana. Nah, itu ya. Itu teman-teman akan berdiskusi di pertemuan ke-14 dan 15 ini ya. Jadi active learning ya. Jadi presentasi kasus bisnis internasional. Ini di pertemuan ke-14 dan 15. Jadi saya berusaha untuk membuka wawasan teman-teman ya, biar teman-teman lebih paham ya, apa sih yang harus dilakukan pada saat teman-teman nanti akan terjun ataupun berbisnis secara internasional gitu ya. Baik ekspor, impor maupun dan sebagainya ya, teman-teman tuh harus banyak mengetahui atau memahami berbagai hal ya terkait dengan bisnis internasional gitu ya. Jadi pada pertemuan ke-14 dan 15 ini teman-teman akan berlatih ya untuk berdiskusi ya gitu dan menanggapi ya suatu kasus ya. Apakah kasus itu sudah sesuai ataupun tidak, apakah ada pelanggaran ataupun tidak. Nah, teman-teman akan berdiskusi terkait hal tersebut pada pertemuan ke-14 maupun 15 ya. Kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, bagaimana model ujiannya atau bentuk soal-soal ujian pada akhir semester nanti akan saya sampaikan ya. Bentuk soalnya ataupun model soalnya gitu ya. Kisi-kisinya nanti akan saya sampaikan pada saat mendekati ujian akhir semester. Oke, teman-teman, itu tadi adalah rencana pembelajaran semester ya. Sebanyak 16 pertemuan ya pada mata kuliah bisnis internasional. Ya, semoga teman-teman tertarik untuk terus mengikuti kuliah ini ya, karena materinya sangat menarik dan akan ada ilmu ataupun wawasan baru yang akan teman-teman peroleh ya pada saat teman-teman mengikuti mata kuliah bisnis internasional. Jadi jangan lewatkan satu pertemuan pun Anda tidak mengikuti ya karena Anda akan menyesal dan Anda akan ketinggalan ya, ketinggalan materi ya yang saya berikan. Ya, oke. Berikutnya kita masuki materi pengantar bisnis internasional. Ini adalah materi pertemuan pertama ya gitu ya. Di bab 1 ya, saya sudah meringkas buku ya. Nah, ini masuk ke bab 1 pengantar bisnis internasional dan bukunya juga sudah saya share, nanti teman-teman bisa baca ya. Pengantar bisnis internasional. Apa sih latar belakang dari mata kuliah bisnis internasional? Latar belakangnya karena adanya era globalisasi ya. Nah, pada era globalisasi ini batas negara itu semakin kabur ya teman-teman ya. Gitu. Apa sih maksudnya kenapa batas negara itu semakin kabur gitu ya? Dalam era globalisasi, jadi
batas-batas antar negara itu semakin kabur ya. Itu seiring dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi ya. Jadi perusahaan itu tidak lagi hanya beroperasi di dalam negeri ya, tetapi juga berekspansi ya ke pasar global untuk memperluas pangsa pasar, untuk memperoleh sumber daya, meningkatkan daya saing, dan tentunya memanfaatkan peluang ekonomi. Nah, fenomena inilah yang melahirkan bisnis internasional, yaitu seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan lintas negara. Nah, itu ya maksudnya ya, teman-teman. Jadi perusahaan ekspansi ke pasar global. Nah, ini ya. Kemudian aktivitasnya apa saja? Nah, aktivitasnya itu menyangkut beberapa aspek ya. Jadi ada ekspor impor ya, FDI, joint venture, kemudian MNC ya, multinational corporation dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya pada pertemuan berikutnya, teman-teman. Kemudian terdapat tantangan ya, beberapa tantangan gitu yang harus dihadapi pada saat kita terjun ke bisnis internasional, terutama terkait regulasi. Ya, regulasi antara negara satu dengan negara yang lainnya tentunya akan berbeda. Nah, ini ya, itu menjadi tantangan ya untuk pebisnis ya. Kemudian politik, hukum, budaya, teknologi tentunya juga berbeda ya antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, namun tantangan ini jangan membuat kita surut ya kalau kita sudah beritikat ataupun berniat ya untuk melakukan eh, bisnis internasional gitu ya, menjalankan bisnis internasional ekspor impor misalnya ya. Nah, kita harus terus maju ya, jangan menyerah ya. Apapun tantangannya kita harus bisa hadapi ya. Dan terkait regulasi, politik, hukum, budaya, teknologi itu bisa kita pelajari ya. Apa sih hukum di negara tersebut, jangan kita masuki tersebut, bagaimana sih hukumnya yang berlaku di negara tersebut gitu ya. Kemudian budayanya seperti apa. Nah, itu kita harus pelajari dulu ya sebelum kita memutuskan untuk berbisnis ya skala internasional atau memasuki negara tersebut untuk memperluas bisnis kita gitu. Kita harus pelajari dulu ya regulasi, politiknya, hukum, budaya, teknologi dan sebagainya. Kita harus pelajari dulu sebelum kita memutuskan untuk mengembangkan usaha kita atau bisnis kita ke negara tersebut ya. Kemudian pentingnya teori dan praktek bisnis internasional. Nah, ini penting ya. Bagaimana kita bisa berbisnis ya dengan baik, dengan lancar gitu ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis ya. Kemudian kita bagaimana caranya kita beretika bisnis yang baik secara internasional tentunya beda ya. Etika bisnis nasional dengan internasional tentunya berbeda. Nah, itu kita harus belajar. Nah, untuk itu pentingnya teori dan praktek bisnis internasional ya. Nah, teori ya, teori-teori kita perlu pelajari. Kemudian praktek bisnis internasional. Nah, mungkin kita tidak praktek langsung ya, tapi kita bisa mempelajari ya, mempelajari dari perusahaan-perusahaan yang sudah terlebih dahulu ya melakukan bisnis internasional ya. Bagaimana pengalaman mereka untuk mengembangkan bisnis di negara lain gitu ya, ataupun mereka mendirikan pabrik bahkan ataupun perusahaan di negara tersebut, apa yang mereka lakukan. Nah, itu kita belajar dari mereka ya, belajar dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah berhasil ya melakukan ekspansi bisnisnya sampai ke luar negeri ya, berbisnis internasional. Nah, itu ya. Karena kita pelajar ya kita tidak praktek langsung ya, mungkin ya. Kalau ada yang bisa praktek langsung, alhamdulillah lebih bagus ya. Namun jika tidak, kita bisa belajar bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal, yang sudah maju, ya bagaimana cara mereka untuk mempraktekkan bisnis mereka. Nah, kita bisa pelajari ya teman-teman ya pada mata kuliah ini. Dan nanti kita akan diskusikan ya. Diskusikan bersama ya. Oke. Untuk berikutnya, apa sih definisi bisnis internasional? Nah, ini ya. Bisnis internasional dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi lintas batas negara,
baik berupa perdagangan barang dan jasa, investasi, alih teknologi maupun kerjasama strategis antara perusahaan dari negara yang berbeda. Nah, ini ya definisi dari bisnis internasional. Untuk lebih jelasnya sudah ada modul ataupun buku ajar yang sudah saya berikan. Nah, teman-teman bisa membacanya ya. Nah, bisnis internasional sudah berlangsung tuh sejak era perdagangan kuno ya. Jadi nenek moyang kita ya adalah seorang pelaut itu sudah lama ya mereka bertransaksi atau berbisnis internasional ya. Jadi seperti jalur sutra ya yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Timur Tengah hingga Eropa ya. Pada saat itu ya pada zaman kuno, pada zaman nenek moyang kita pada waktu itu fokusnya itu pada pertukaran komoditas seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia dan sebagainya. Ini adalah perdagangan internasional pada zaman dulu ya, gitu ya. Nenek moyang kita ya. Ya, namun untuk saat ini bisnis internasional itu lebih kemana sih gitu ya arahnya atau polanya ya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan ekspor impor ataupun bisnis komoditas rempah-rempah saja, logam mulia seperti emas gitu ya, permata dan sebagainya ya, emas gitu ya, perak gitu dan sebagainya ya. Nah, namun sekarang itu lebih kompleks ya, lebih meluas ya. Nah, selain pertukaran komoditas tersebut juga investasi langsung. Ada lisensi, franchising, joint venture, e-commerce global, hingga manajemen perusahaan multinasional atau MNC. Nah, ini ya, jadi lebih kompleks sekarang ya. Jadi tidak hanya terkait dengan rempah-rempah, sutra, logam mulia gitu. Jadi lebih kompleks sekarang ya. Karena terkait dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi yang semakin modern. Ya. Kemudian definisi bisnis internasional menurut para ahli. Nah, ini banyak ya pendapat para ahli terkait apa sih pengertian dari bisnis internasional. Nah, ini di antaranya, ini saya ambilkan tiga saja, sebetulnya banyak, lebih dari tiga gitu ya. Saya ambilkan contohnya saja, ini contohnya ya. Pendapat Daniels ya 2019 menekankan bahwa bisnis internasional adalah aktivitas yang melibatkan transfer sumber daya, barang, jasa, modal, teknologi, dan tenaga kerja lintas negara dengan tujuan mencapai keuntungan ekonomi. Ya. Kemudian pendapat Hills mendefinisikan bahwa bisnis internasional sebagai semua aktivitas perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional maupun investasi lintas negara. Ya, kemudian pendapat tenaga ahli yang lainnya Ya, pendapat ahli yang lainnya menyatakan bahwa memperluas cakupan dengan menekankan bahwa bisnis internasional tidak hanya transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi politik, hukum, sosial, dan budaya ya. Mana faktor non-ekonomi seringkali menentukan keberhasilan perusahaan di pasar internasional. Nah, ini adalah definisi bisnis internasional menurut ahli ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk lengkapnya, edisi lengkapnya juga sudah saya cantumkan pada modul atau buku ajar yang sudah saya bagikan tadi ya. Berikutnya, ruang lingkup bisnis internasional. Apa sih ruang lingkup bisnis internasional? Nah, di antaranya yaitu perdagangan internasional, ya, investasi asing, ya, kemudian aspek budaya dan sosial, regulasi dan hukum, faktor politik dan geopolitik, teknologi dan digitalisasi. Nah, adapun uraiannya secara lengkap ya, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Jadi pada pertemuan pertama ini saya hanya sampaikan poin-poinnya saja. Jadi sebagai pengantar bisnis internasional. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian pentingnya bisnis internasional gitu. Seberapa penting sih bisnis internasional gitu ya? Tentunya penting sekali ya bagi pebisnis ya. Tentunya mereka ingin mengembangkan ya, mengembangkan usahanya ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja gitu ya. Kalau seorang pebisnis yang bisnisnya sudah maju dan berkembang ya, tentunya
dia ingin mengembangkan ya, mengembangkan bisnisnya, usahanya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ya, tentunya lintas negara gitu ya, go public ya, go internasional tentunya ya itu ya. In- eh, jadi penting sekali ya bisnis internasional ini. Nah, di antaranya kenapa sih bisnis internasional itu penting sekali ya? Yang pertama, diversifikasi pasar. Nah, apa sih yang dimaksud diversifikasi pasar? Nah, bisnis internasional itu penting ya untuk diversifikasi pasar. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketergantungan pada pasar domestik ya itu seringkali membuat perusahaan tuh rentan terhadap fluktuasi permintaan dalam negeri ya. Jadi misalnya nih, ketika daya beli masyarakat menurun ya akibat krisis ekonomi, pasar internasional itu dapat menjadi alternatif penyelamat gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung atau Unilever bahkan memperoleh lebih dari 50% pendapatannya itu dari pasar luar negeri ya. Ini menunjukkan betapa strategisnya diversifikasi geografis gitu ya. Jadi pada saat di dalam negeri ya pendapatannya atau penjualannya atau omsetnya turun, nah maka ya karena dia sudah go internasional ya, menjual atau memasarkan ataupun ekspor produknya ke luar negeri. Jadi di luar negeri itu ya pendapatannya ataupun omsetnya itu naik. Gitu ya. Jadi tidak sampai perusahaan tersebut itu gulung tikar gitu ya. Jadi di satu sisi pasar dalam negeri sepi, nah di lain eh, di lain itu ya selain itu produknya yang di luar negeri itu lagi booming ternyata nah gitu jadi subsidi silang jadi ada diversifikasi pasar gitu ya jadi di pasar A menurun omsetnya nah di pasar B ternyata naik sering digemari oleh masyarakat nah ini adalah eh, manfaatnya bisnis internasional kayak gitu ya oke jadi ada diversifikasi pasar nah itu ya kedua ya akses sumber daya dan tenaga kerja. Nah, ini bisnis internasional itu memungkinkan ya akses terhadap sumber daya dan faktor produksi ya yang tidak tersedia atau terbatas di dalam negeri ya ini ya. Nah, misalnya negara-negara di Asia Tenggara nih ya, misalnya ya banyak menarik investasi asing ya karena tenaga kerjanya relatif murah nih contoh ya. Sementara perusahaan-perusahaan dari negara maju menanamkan modal untuk menekan biaya produksi ya. Namun sebaliknya, negara-negara berkembang memperoleh manfaat berupa lapangan pekerjaan, keterampilan baru, dan pembangunan infrastruktur. Nah, ya, ini ya. Jadi penting sekali bisnis internasional ya, terutama perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri itu senang ya kalau mendirikan perusahaannya di Indonesia karena itu tadi salah satunya sumber daya manusia itu masih di Indonesia itu masih terbilang murah gitu ya. Sedangkan di negaranya gitu negaranya itu uh, untuk menggaji sumber daya manusia itu tinggi. Nah, ini adalah salah satu daya tarik dari Indonesia. Nah, dari Indonesia sendiri misalnya ini ya juga merasa dengan adanya perusahaan asing mendirikan perusahaan di Indonesia dan merekrut sumber daya Indonesia, maka dengan sendirinya sumber daya manusia Indonesia itu akan memiliki ilmu ya ataupun pengetahuan ya, keterampilan ya, keterampilan baru dan juga selain itu juga untuk mengurangi pengangguran di Indonesia gitu. Jadi saling menguntungkan ya. Kemudian untuk berikutnya transfer teknologi dan pengetahuan. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, jadi dengan adanya bisnis internasional ini ya, bisa transfer pengetahuan seperti saya sampaikan tadi ya.
dengan didirikannya pabrik ataupun perusahaan di Indonesia gitu ya. Jadi nanti sumber daya manusia Indonesia, ya di Indonesia ini ya, mereka akan memperoleh ilmu ya, transfer teknologi dan pengetahuan ya ke sumber daya manusia yang di Indonesia ya. Jadi dengan begitu, atau masyarakat di Indonesia mereka akan memiliki pengetahuan ya ataupun teknologi ya, menguasai teknologi-teknologi ya yang dikembangkan ya dalam perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Contohnya ya, investasi Toyota di Indonesia. Jadi tidak hanya menghasilkan produk otomotif, tetapi juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan dalam bidang teknik dan manajemen produksi ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi nasional ya. Kenapa sih bisnis internasional itu dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, tentu ya teman-teman ya, dengan ekspor ya. Jadi dengan adanya ekspor ya, itu akan menjadi sumber devisa penting yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Sementara masuknya investasi asing langsung ya, itu akan berkontribusi pada peningkatan infrastruktur dan kapasitas produksi ya. Nah, itu ya, dengan adanya perusahaan asing gitu ya membangun ataupun mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia gitu tentunya akan merekrut sumber daya manusia di Indonesia ya. Selain sumber daya manusia yang tersebut memiliki ilmu pengetahuan, transfer teknologi dan pertumbuhan ekonomi ya dari penduduk tersebut ya yang bekerja di perusahaan tersebut ya tentunya akan meningkat. Nah, ini jadi pertumbuhan ekonomi nasional itu akan meningkat. Nah, ini ya pentingnya bisnis internasional. Kemudian peningkatan daya saing global. Nah, ini jadi keterlibatan dalam bisnis internasional itu tentunya berperan ya dalam meningkatkan daya saing global. Jadi perusahaan yang beroperasi di pasar global menghadapi persaingan yang lebih ketat ya, sehingga terdorong untuk terus berinovasi ya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan efisiensi operasional ya. Nah, namun ini bukan hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri ya, tapi juga bagi konsumen. Karena mereka akan mendapatkan produk dengan harga lebih kompetitif dan dengan kualitas yang lebih baik tentunya ya. Ya ini ya. Jadi eh, jika perusahaan tersebut tidak mau meningkatkan kreativitas dan inovasi produknya ya tentunya dia akan kalah bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, tentunya mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produknya ya agar dapat meningkatkan daya saing global. Nah, ini adalah pentingnya bisnis internasional ya. Nah, contoh ini adalah contoh saja ya, contoh kasus ya, contoh ekspansi Gojek ke pasar Asia Tenggara ya, ekspansi Gojek ke pasar Asia Tenggara dan negara Vietnam ya sebagai pusat produksi manufaktur global ya. Untuk kasus Gojek ya, ekspansi Gojek ke pasar Asia Tenggara ya. Jadi Gojek tersebut ini adalah merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia ini Gojek ya. Memulai ekspansi regional ke Vietnam, Singapura, dan Thailand sejak 2018. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkuat posisi dalam menghadapi persaingan global dengan Grab. Nah, ini ya, dia juga nggak, Gojek juga nggak mau kalah bersaing ya. Dia juga ingin eksis. Nah, itu untuk itu ekspansi ya, memperluas usahanya ya ke luar ya, ke lintas negara ya, ke pasar Asia Tenggara ya. Mulai melakukan ekspansi regional ke Vietnam, Singapura, Thailand sejak tahun 2018 ya. Kemudian Vietnam sebagai pusat produksi manufaktur global. Jadi manfaat bagi Vietnam ini adalah untuk peningkatan ekspor khususnya elektronik dan tekstil ya. Jadi tercipta terciptanya jutaan lapangan kerja dan alih teknologi ya. Manfaatnya bagi perusahaan asing adalah efisiensi biaya produksi serta akses ke pasar Asia Tenggara. Nah, ini ya teman-teman ya. Saya berikan dua contoh ya. Nah, selain ini ada banyak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari di internet ya.
Untuk berikutnya, perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Apa sih perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional gitu ya? Kenapa sih penting sekali ya untuk pengusaha-pengusaha atau pebisnis itu harus mulai memikirkan bagaimana caranya nanti agar bisa go internasional ya, bisnis di lintas negara ya, gitu. Tidak hanya di Indonesia saja gitu ya, ataupun perusahaan-perusahaan dari luar negeri ya gitu ya. Kenapa sih mereka ingin berekspansi atau menanamkan usahanya, bisnisnya di Indonesia? Jadi apa sih sebetulnya perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional ya? Dari aspek lingkup operasi, bisnis domestiknya itu adalah jelas ya, bisnis dalam negeri. Kemudian kalau bisnis internasional itu adalah lintas negara, jadi bisnis antar negara ya. Kemudian dari aspek bahasa dan budaya, tentunya bahasa dan budaya itu lebih seragam ya kalau domestik ya. Nah, kalau internasional itu berbeda ya, antar negara itu berbeda ya. Kalau ke Jepang ya, bahasanya beda, bahasa Jepang. Kalau ke Amerika bahasa Inggris, kalau ke Mesir ataupun ke Arab gitu bahasa Arab, nah gitu dan sebagainya tentunya berbeda ya. Bahasa eh, bahasanya itu beragam ya, bahasa dan budayanya. Jadi harus adaptasi. Kita harus menguasai bahasa tersebut ya kalau ingin berbisnis di satu negara gitu ya. Ya tidak harus mahir ya, tapi bisa gitu, paham gitu, setidaknya paham gitu ya. Kemudian hukum dan regulasi ya. Kemudian kalau bisnis domestik itu satu sistem, kalau bisnis internasional berbeda antar negara. Tiap negara itu berbeda hukumnya, regulasinya berbeda. Nah, kita harus pelajari dulu sebelum kita memasuk ke negara Jepang, kita harus pelajari dulu ya hukum dan regulasinya ya seperti apa. Kemudian kita akan memasuki negara Mesir ya untuk berbisnis di sana. Nah, hukum dan regulasinya seperti apa di Mesir kita harus pelajari. Nah, kalau Malaysia misalnya ke Singapura tentunya akan berbeda lagi ya. Nah, kemudian mata uang. Nah, kalau di Indonesia satu mata uang ya gitu. Kalau bisnis internasional berbagai mata uang. Nah, itu risikonya ada kurs ya. Naik turunnya kurs ya, kurs mata uang. Nah, itu ya. Kita harus pertimbangkan di sana ya. Kalau ingin mematok harga atau menentukan harga jual, kita harus perhatikan kursnya ya. Kira-kira kursnya sedang naik apa turun. Nah, ya, gitu ya. Harus kita pertimbangkan atau perhatikan kurs ya. Oke, kemudian resiko politik. Nah, kalau di domestik ya itu tentunya relatif stabil ya. Namun kalau bisnis internasional itu beragam ya, dipengaruhi geopolitik ya. Terutama sekarang ini di negeri Palestina gitu ya. Ya sedang konflik dengan Israel. Lah, tentunya itu adalah sangat berisiko sekali ya untuk berbisnis di daerah sana gitu ya. Kemudian transportasi ya. Kalau di domestik ya dalam negeri tentunya lebih mudah gitu ya. Nah, kalau internasional biayanya tinggi, kompleksitas logistiknya itunya biaya tinggi ya. Kalau melalui pelabuhan nanti berapa biayanya ya, biaya kapalnya, peti kemasnya berapa. Kemudian kalau di pelabuhan nanti bagaimana gudangnya atau tempat penyimpanannya atau logistiknya gitu ya. Nah, kalau di negeri sendiri atau di dalam negeri tentunya akan lebih mudah ya. Itu dari segi transportasinya tidak harus via pesawat atau via kapal gitu ya. Bisa em, transportasinya atau pengiriman barangnya bisa pakai truk kontainer gitu ya. Ataupun pakai jasa kereta misalnya ya, kereta barang gitu tentunya ya itu. Nah, jadi lebih mudah ya kalau dari segi transportasi kalau di bisnis domestik ya dibandingkan dengan bisnis internasional. Nah, ini adalah beberapa perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ya. Dan untuk lebih jelas, silahkan teman-teman baca di modul atau buku ajar yang sudah saya bagikan ya. Nah, ini juga teman-teman bisa pelajari ya. Contohnya ini contoh kasus satu, Walmart di Amerika Serikat dengan Jerman ya. Jadi Walmart sangat sukses di pasar domestik Amerika Serikat ya karena memahami budaya konsumsi lokal, efisiensi, distribusi dan strategi harga murah. Nah, namun ketika Walmart
masuk ke Jerman, Walmart gagal karena tidak mampu beradaptasi dengan budaya setempat, ya. Misalnya karyawan yang menyapa pelanggan dengan cara berlebihan itu dianggap aneh di Jerman, gitu ya. Makanya penting sekali sebelum kita bisnis, sebelum kita memasuki suatu negara tersebut, kita harus pelajari dulu budaya setempat, ya, hukum, politik, regulasi, kita harus pelajari dulu ya sebelum kita memutuskan untuk berbisnis di suatu negara, ya. Tentunya terdapat perbedaan regulasi, perbedaan budaya, perbedaan hukum, politik, ya. Itu harus kita pelajari dulu sebelum kita untuk memutuskan untuk berbisnis di negara tersebut, ya, ataupun suatu negara, ya. Jadi pelajarannya ini sebagai pelajaran. Jadi strategi bisnis domestik tidak bisa serta merta diterapkan di pasar internasional tanpa adaptasi budaya. Jadi penting sekali ya untuk beradaptasi budaya, ya. Tidak hanya budaya saja, hukum, regulasi, sosial, politik. Nah, itu harus kita pelajari juga. Kemudian Indomie, produk mie instan asal Indonesia sangat populer di pasar domestik, ya. Ketika memasuki pasar Nigeria, Indomie menghadapi perbedaan selera makanan dan distribusi, ya, dengan melakukan adaptasi rasa lebih pedas sesuai selera lokal dan membangun pabrik produksi di Nigeria. Indomie justru berhasil menjadi pemimpin pasar. Nah, ini ya. Dia pelajari dulu nih budaya masyarakatnya. Dia masyarakat Nigeria itu kira-kira suka pedas, asin, manis gitu, gitu ataupun asam, nah gitu. Nanti pelajari dulu. Nah, ternyata masyarakat Nigeria itu mereka lebih suka pedas, ya, gitu seleranya, ya. Kemudian Indomie membuatlah satu produk Indomie yang rasanya pedas gitu ya gitu. Nah, ini ya. Jadi pelajaran di sini yang bisa kita ambil, keberhasilan internasional dicapai dengan lokalisasi produk, adaptasi distribusi, dan pemahaman budaya konsumen. Nah, ini selera konsumennya apa? Ini terkait makanan ya, gitu ya. Apa sih kira-kira selera konsumennya? Manis, pedas, asin ya, gitu. Kita pelajari dulu ya kalau kita ingin berbisnis memasuki negara tersebut ya, gitu. Kemudian kalau di Mesir, di Arab Saudi tentunya beda ya. Jadi Indomie di Mesir tentunya akan beda rasanya dengan Indomie di Indonesia gitu ya. Jadi menyesuaikan selera konsumen yang ada di negara tersebut gitu ataupun di negara tujuan bisnis kita. Nah, gitu. Untuk berikutnya, apa sih faktor pendorong globalisasi bisnis? Ya, tentunya ada teknologi informasi dan komunikasi, internet, e-commerce, kemudian transportasi dan logistik modern, kemudian liberalisasi perdagangan, ya. Kemudian ada investasi asing langsung dan integrasi keuangan, persaingan global dan strategi perusahaan, perubahan gaya hidup konsumen, dan sebagainya. Ini adalah faktor pendorong globalisasi bisnis ya, teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya sudah ada di modul kebun buku ajar yang sudah saya share atau sudah saya sampaikan ya, karena saya tidak bisa menjelaskan semuanya lebih detail lagi ya, karena terkait dengan waktu ya. Nah, contohnya ini saya berikan contoh saja biar teman-teman lebih tergambar ya. Contohnya adalah Netflix di pasar global dan kasus ekspansi Shopee di Asia Tenggara ya. Ini kasus pertama adalah Netflix di pasar global ya. Jadi Netflix itu awalnya hanya beroperasi di Amerika Serikat ya. Tetapi berkat teknologi streaming digital, Netflix mampu memperluas layanan ke lebih dari 190 negara. Jadi sangat menguntungkan sekali ya dengan adanya teknologi digital saat ini ya gitu. Berbagai macam bisnis itu bisa go internasional hanya dengan teknologi ya. Ini salah satunya di Netflix. Kemudian faktor pendorong teknologi digital, internet berkecepatan tinggi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang beralih ke hiburan on demand ya. Kemudian hasilnya Netflix menjadi pemain global dengan konten lokal yang disesuaikan. Misalnya drama Korea untuk pasar Asia, misalnya ya suka drakor. Nah, itu bisa nonton di Netflix gitu ya. Namun harus bisa bagi waktu ya, jangan nonton drakor terus harus seimbang gitu ya. Itu boleh nonton itu kalau misalnya khusus hari libur Sabtu Minggu gitu boleh.
2 jam atau 3 jam. Ya, nah, kita harus bagi-bagi waktu ya teman-teman, ya rekan-rekan mahasiswa harus bagi waktu juga ya untuk belajar. Jangan lupa ya. Kemudian kasus kedua, ekspansi Shopee di Asia Tenggara. Ya, Shopee ini adalah platform e-commerce asal Singapura ya, mampu berkembang pesat ke Indonesia, Malaysia, Vietnam hingga Brazil ya ini ya. Luar biasa ini Shopee ya, Shopee ya. Sukses ya, di Indonesia pun sukses ya. Faktor pendorong penetrasi smartphone yang tinggi, biaya logistik yang semakin efisien, serta tren belanja online pasca pandemi COVID-19. Nah, ini setelah COVID itu marak ya gitu. Transaksi online ya, luar biasa sekali ya. Perkembangannya sangat pesat ya. Jadi hasilnya sekarang Shopee menjadi salah satu e-commerce dominan di kawasan Asia Tenggara dengan strategi lokalisasi. Misalnya Shopee Pay dan Shopee Food di Indonesia. Ini luar biasa perkembangannya ya. Pesat sekali ya. Kemudian suatu bisnis tentunya ada tantangannya ya. Demikian juga bisnis internasional ya. Tentunya banyak tantangannya ya. Pasti tantangan bisnis internasional ya. Pertama di antaranya yaitu perbedaan budaya. Jadi dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan komunikasi, ini jelas ya. Kemudian regulasi pemerintah, jadi hambatan tarif, kuota, lisensi, dan kebijakan proteksionisme. Nah ini regulasi pemerintah juga menjadi tantangan. Kemudian fluktuasi nilai tukar mata uang atau kurs ya, jadi dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik ya gitu ya. Ya, ini jelas ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian resiko politik dan hukum. Jadi adanya konflik, perubahan kebijakan dan stabilitas negara tujuan. Kemudian isu etika dan CSR ya, di standar tenaga kerja, lingkungan dan keberlanjutan. Keberlanjutan usaha ya untuk bisnis internasional ya. Nah, ini adalah beberapa tantangan bisnis internasional. Nah, bagaimana cara menghadapinya nih, dan strategi apa yang kita ambil yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Oke, next ini sudah sampai kesimpulan ya. Kesimpulan ya dari pembahasan kita tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa kunci keberhasilan bisnis internasional adalah kemampuan beradaptasi dengan pasar lokal, menyesuaikan strategi dengan regulasi, serta memanfaatkan teknologi dan jaringan global. Next, bisnis internasional bukan sekedar ekspansi geografis, tetapi juga proses pembelajaran lintas budaya, regulasi, dan inovasi yang berkelanjutan. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kuliah kita pada malam hari ini, bisnis internasional pertemuan pertama sudah selesai. Ya, oke, teman-teman. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan langsung atau via WA di grup ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.